Jadi hari ini kita persiapan. Rencananya kita ini ada 2 spot yang akan kita tuju. Yang pertama itu spotnya di Taman Nasional Rawa Aupa, yaitu di sekitaran Rawa. Tapi insya Allah sebentar kita ada koordinasi dengan teman-teman di sana. Jadi kita lihat spotnya seperti apa. Saking lamanya nih tasku setia suka pakai. Oke, udah berdebu. Atur misalnya dong. Kamu lihat apa isinya? Tasku ini tas 50 liter. Isinya itu ada peralatan untuk berkemah. Ini ada tenda, ada hammock. Nah, itu aja. Nanti bahan makanan nanti dibeli di sini lagi. Mendaki gunung itu yang membuat kita enak. Kita lihat karakternya aslinya temannya kita. Yang suka marah-marah itu kelihatan, yang tidak mau berbagi di situ kelihatan, yang tidak mau menolong sesama temannya di situ kelihatan. Jadi orang mendaki itu sebenarnya mengajarkan kita tentang bagaimana kekompakan yang pertama, yang kedua bekerja sama, lalu yang penting adalah setia kawan. Di dalamnya dia kan rute kendari. Ini 1000 ekor ikan nila yang akan ditebar di Rawa Aupa. Oke, guys, kita persiapan sudah kita laksanakan. Kita berangkat ke lokasi spot pertama. Insya Allah nanti terus pantau channel kita. Nanti kita lihat potensi-potensi wisata yang bisa kita angkat di. Oke guys, kita berangkat dengan mengucapkan bismillah. Oh, jadi Pak Desa kita berdiri di Pulau Harapan. Oh siap. Kenapa disebut Pulau Harapan? Di Pulau Harapan ini kan dia kelilingi air. Pulau ini dia kelilingi air, tanah dia kelilingi air. Jadi dulu ini konon orang tua sebelum ditetapkan Taman Nasional sebagai kawasan ini, dia sudah dinamakan itu Pulau Harapan 1. Dan Pulau Harapan 2 itu ada di Alif Tunggo Gouna kalau bahasa daerahnya. Di situ orang pernah tinggal. Iya, dulu waktu zaman TII, memang orang tua kita di sana banyak sedikit dia sebentar dia transit ke sana dan mereka berkebun, kemudian bikin rumah, dan di atasnya lagi itu masih ada lagi pulau. Masih ada pulau Alif Tunggo Nuai, kemudian ada lagi 1 pulau, dan ini ada berapa pulau ini kebetulan dia masuk dalam kawasan Taman Nasional. Kecuali yang Alif Tunggo Nuai ini yang Pulau Harapan 2 memang dia di luar dari kawasan Taman Nasional. Ada berapa hektar ini? Kalau ini Pulau Harapan 1 dia kurang lebih 1 hektarnya kalau dia keadaan sekarang. Tapi kalau keadaan dia naik air ya sekitar kurang lebih 1,5 hektar ya. Naik tinggi air. Nanti kita saksikan sebentar ya. Nanti apa yang disampaikan oleh Pak Desa, Pak Kepala Resort Dep 1, insya Allah nanti kita lihat. Ayo kita jalan. Ya. Ini berapa luas? Kalau untuk yang di dalam kawasan Taman Nasional itu sekitar 12.000 hektar. 12.000 hektar. 12.000 hektar yang masuk dalam wilayah kawasan. Yang itu belum yang di luar. Masuk yang di luar. Kegiatan kita ini Pak Wakil bukan kegiatan temporer, tapi ini rutinitas kita termasuk Pak Wakil. Insya Allah. Pak Desa ini luar biasa. Dia amfibi. Bisa di darat, bisa di air. Tempat main-main mandi-mandi. Ya. Oke, ini kita sudah sampai di Pulau Harapan. Pulau Harapan ini ada gundukan tanah di atas danau. Ayo.
Masya Allah. Ada kelapanya. Jadi nama buka lukunya? Ombuet. Hari komersial. Bagusnya ini. Ikan nila yang kami bawa ini ada 1000 ekor. Memastikan bahwa rawa ini tetap terjaga supaya ekosistemnya itu tetap lestari. Masyarakat nelayan yang ada di wilayah Peuta Anggata ini bisa juga hidup mencari nafkah dengan adanya Taman Nasional Rawa Opa ini. Insya Allah yang lagi kita pikirkan ini bagaimana membudidayakan ikan gabus sebagai ikan lokal yang ada di daerah sini. Ya, ini kita bawa pancing, kita ingin melihat ikan lokalnya. Wah, kenapa orang di kampung itu tidak pakai pancing roll, pakai pancing ini? Ini pancing orang bilang pancing tangke doa. Kalau dulu saya bahkan batang anunya ini tangke doanya ada yang dari duri salak, batang salak. Jadi karena kalau kita pergi pancing anu ya pakai begini. Ayo sini kita jalan. Nah, ini yang teman-teman Taman Nasional yang kita pikirkan supaya satwanya ini dia tetap berkembang, dia banyak. Kalau banyak ini yang orang datang lihat. Kita mau melepas di Taman Nasional Rawa Opa, khususnya di wilayah Desa Peuta, insya Allah. Kenapa kita mau melepas ikan? Kita ingin memastikan bahwa pelestarian ekosistem itu tetap terlaksana. Masyarakat juga mancing, mukat juga bisa untuk kelangsungan hidup. Ayo, ini sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mimo. Mudah-mudahan dia bisa berkembang biak dan insya Allah kita bisa mendapatkan natus. Insya Allah 6 bulan ke depan kita datang mancing. Sekarang kita mau pancing ikan lokal. Nah, mudah-mudahan bisa dapat. Insya Allah. Ini pancing iso-iso. Nah, ini kalau kita mau pancing kebetulan sudah ada umpannya, kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya, Ben. Ini salah satu ikan yang ada di Taman Nasional ini, jenis ini ikan gabus. Ini tidak tahu nama apa ini namanya, canacri. Yang jelasnya tersangkut di rawa. Kita saksikan tersangkut di rawa apa? Lele. Masya Allah. Lelenya lain juga di sini modelnya, hitam. Ternyata kalau kalian mau mancing datang di Rawa Opa. Dia melawan nih barang. Dia terdekat. Ini. Nah, ini salah satu spesies ikan yang ada di Rawa Opa. Insya Allah di tempat lain kita tidak dapatkan. Saya kecil ini namanya borubing.
Ini dulu waktu masih kecil di rawa, di persawahan banyak sekali, sekarang tidak ada. Di daerah kami sudah tidak ada. Ini namanya borubi. Tidak tahu spesies nama apa, ini nama anunya, bahasa Latinnya. Boru. Saya tanya orang Taman Nasional, tidak tahu apa nama spesiesnya. Borup saja. Jadi yang kita mau lestarikan itu seperti itu, ikan gabus, borubi atau yang biasa bahasa Latinnya borup. Ikan danggo ya. Tapi ikan danggo itu dia tidak makan pancing begini. Dia pancingnya khusus kecil. Karena itu kenapa dibilang ikan danggo? Seperti janggutnya Idiman. Hanya enggak kita setengah mati dapat itu spesies itu. Dia kecuali pakai bubu atau pakai pukat baru bisa kena, karena dia salah satu ciri khasnya mulutnya kecil, jadi pancing begini tidak bisa dia makan karena kecil sekali mulutnya. Ini yang kita mau lihat spesies ikan danggo. Ini yang saya katakan tadi spesies ikan danggo. Ini yang dibilang spesies ikan danggo. Kenapa dibilang ikan danggo? Karena dia ada ini jenggotnya. Ini yang dibilang ikan danggo. Bahasa Tolaki itu danggo, jenggot. Dan ini ada. Oh, pas sudah mati. Berarti ini ikan bubunya sudah berapa hari dia belum datang lihat. Subhanallah. Ini ikan danggo. Jadi karena kita tidak boleh ambil ikannya orang, kita harus masuk kembali. Ini orang pasang bubu. Kami tadi memancing, ini pasang bubu. Ini dibilang bubu. Kalau dulu bubunya pakai dari rotan. Dari rotan, dari bambu. Wow! Nanti sebentar kita tanyakan apa yang lagi dikerja supaya kita pastikan pemanfaatan Taman Nasional Rawa Aupa ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Ekosistemnya berkembang, manusianya juga mendapat manfaat. Nah, ini yang mungkin Pak Fahri yang kita pikirkan sama-sama. Karena seperti yang dibilang Bang Yos, ini sumber hayati yang harus kita kembangkan. Assalamualaikum Pak Rafi. Hamula lakon ya waimiu? Ombah sao puka. Asoleo honde opio kilo ni dapat miu? Ha, kadang opio? 10 kilo? Hi. Itu nolak itu impor apa? Dating tampon ini bos. Ini apa bosmu? Matay like lang po ka bos. Ma, arka to tesi melingkar pasay ano puka. Hah? Lendo? Ikan itu ararai. Nah, jadi Pak Rafi kita mengajak untuk beliau sebenarnya mau pulang, tapi kita ajak beliau pasang pukatnya, kita lihat bagaimana responnya di sini. Yang penting jangan yang habis kita lepas tadi. Seperti pagai juga, dia lingkari. Jadi ikan itu dibuat agak kecil ruang lingkup mainnya, sehingga mau tidak mau dia berputar pasti dia kena pukat. Ya kita tinggal lihat hasilnya, karena Pak Rafi ini sudah mau pulang, kita ajak main dulu. Jadi Pak Rafi ini tadi dia katakan bahwa menangkap ikan di sini tidak seperti pukat dia kelilingin begini saja. Dia bikin seperti anti nyamuk supaya ikannya itu ruang lingkupnya tidak banyak, karena terlalu jinak katanya ikannya. Oh, ya itu dia sambil takut-takutkan supaya dia bergerak. Pukatnya ini kategori pukat yang ramah lingkungan karena besar anunya, besar jaringnya. Ini bukan kategori pukat harimau, karena kalau pukat yang kecil-kecil itu yang kita lepas tadi itu diambil. Ini alhamdulillah Pak Rafi ini orang yang sadar dengan lingkungan. Dia pelihara yang kecil, diambil yang besar. Ini yang harus diapresiasi Pak Fahri.
kita dapat ada 3 jenis ikan. Ada yang 2 jenis ikan lokal. Pertama ikan bou, yang kedua borubi atau boru, yang satu ada lele. Lele ini paritas atau jenis ikan yang dikolamkan tapi sudah ada di sini. Berarti ada yang melepas. Insya Allah tadi ada kita dapat di sana ada ikan danggo, ada kurapu air tawar. Oke. Ini kita akan menjadi menu makan sore. Bahasa Latinnya boru. Boru. Saya mungkin mengawali diskusi ini dengan Kepala Resort Taman Nasional Rawa-Opa Watumohai Resort 1. Apa yang sudah dikerjakan Balai Taman Nasional Rawa-Opa di wilayah sini? Kalau untuk apa yang telah kami kerjakan, Pak, terutama untuk Taman Nasional sendiri, kami sebagai melakukan kegiatan perlindungan kawasan, melindungi kawasan dari tindak pidana kehutanan. Nah, sementara untuk tindakan lainnya, apa yang telah kami lakukan adalah kami melakukan pemberdayaan masyarakat. Berapa luas areal Taman Nasional ini? Luas areal Taman Nasional itu 105.000 hektar, Pak. 105.000 Tapi hektar. untuk wilayah SPTN wilayah 1 itu sekitar 24.000 hektar, Pak. 24.000 hektar yang wilayah rawa. Untuk wilayah rawa sendiri itu mencakup 12.000 hektar, Pak. 12.000 hektar. Oke, saya ke Pak Desa. Pak Desa, saya lihat ini Pak Desa betul-betul peduli dengan lingkungan. Kita bisa melihat tadi bagaimana Pak Desa memberikan edukasi sama masyarakat nelayan. Mereka menangkap dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, tidak melakukan penangkapan secara sporadis. Kita lihat tadi Pak siapa tapi namanya itu yang nangkap Parapi, jari kita agak bisa masuk, artinya dia memang betul. Baru yang kedua mereka tidak melakukan apa yang Pak Desa lakukan sama masyarakat. Iya, makasih. Jadi hari ini mungkin Pak Wakil bisa kita lihat secara langsung, secara abdal bahwa di sini di wilayah saya secara wilayah ini adalah wilayah Desa Peuta secara wilayah, secara otoritas ini adalah wilayah kawasan Taman Nasional. Tentunya di kawasan Taman Nasional ini khususnya yang berada di 12.000 hektar sekian rawa, ini ada zona inti, ada zona pemanfaat. Salah satunya adalah zona pemanfaat ini mungkin masyarakat atau khususnya masyarakat saya di Desa Peuta ini hampir 40% mereka berpenghasilan di rawa. Tentunya supaya lini lapangan kerjanya mereka semakin lancar dan tidak punah, saya selalu memberikan edukasi bahwa pertama cara menangkap ikan itu bisa dipakai jaring yang besar, kemudian tidak boleh memakai dengan racun, ya, karena itu akan selain dari akan punah ikannya dan yang lain juga yang tidak sempat mati dia akan stres, ya, sehingga mungkin di samping itu secara destinasinya Pak Wakil, mungkin ini sudah bisa kita lihat tadi mulai dari jembatan sampai di Pulau Harapan 1 ini dan sampai di hall-hall sana, mungkin bisa kita lihat, siapa tahu bisa ada yang bisa kita manfaatkan di khususnya di destinasi wisata. Mungkin kehadiran beliau Pak Wakil mungkin adalah satu rahmat bagi kami, khususnya baik pemerintah maupun masyarakat. Siapa tahu ada perhatian khusus, ya, ada perhatian khusus. Jadi Pak Desa, kalau saya lihat ini banyak yang bisa dielaborasi, dieksplor terkait dengan destinasi wisatanya. Bukan saja penangkapan ikannya, tetapi burungnya. Jadi insya Allah ini yang kita mungkin nanti Pak Desa bikin schedule-nya
jadwal itu kalau burung mau dilihat itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Habis itu Pak Fahri, yang kita mungkin mau jual begitu, nanti insya Allah kita buat schedule-nya. Saya datang kembali di sini jam berapa kita lihat burung dari jam sini jam ini. Ya, jadi di sini mungkin di rawa salah satu yang bisa kita jual secara alami, meskipun ini belum diramu. Ini pertama, ini burung Pak, karena ini memang habitat aslinya sini burung Pak, dengan bermacam habitat ya. Ada jenis pelikan yang migran biasa, kemudian ada bulan-bulan berapa itu pelikan? Dia biasa bulan 7-8 ya. Ya, setelah air dia naik, dia selalu transit di rawa Opa sini. Tiap tahun itu Pak Wakil. Kemudian kalau waktu-waktunya memang dia kebiasaan di sini, dia mulai pagi jam 6 sampai jam 10 itu burung dia akan keluar dari tempat tidurnya, tempat istirahatnya. Kemudian setelah itu dia sudah agak bersembunyi karena dia mungkin pengaruh cuaca panas. Setelah itu jam 3 sampai jam 5 sore, jam 6 sore dia akan keluar. Dia akan keluar untuk mencari mungkin mangsanya, ya makanannya, ataupun dia akan istirahat tidur. Ya. Jenis-jenis apa saja Pak Fahri yang ada di sini? Di sini tuh Pak bisa dikatakan ada sekitar 25 sampai 30 jenis ya, spesies burung air. Burung air yang ada di perairan Rawa Opa. Ya. Nah, itu satu, para netizen mungkin bisa merequest, bisa membuat jadwal datang ke sini. Insya Allah nanti dibuat paketnya oleh Pak Desa, diantar untuk melihat 25 jenis spesies burung yang ada di Taman Nasional Rawa Opa Resort 1 ya. Nah, yang mau dianu lagi Pak Desa mungkin yang bisa disampaikan ke masyarakat, karena yang nyuplai ikan air tawar di Kota Kendari dan wilayah sekitar Konawe salah satunya adalah di wilayah Taman Nasional ini. Nah, sekarang yang saya mau anu Pak Desa, metode penangkapan ini kan ada tadi yang kita lihat pukat, bubuk, dengan apa saja. Jadi di sini Pak mungkin mulai dari tahun 80-an, 90-an sampai tahun 2000 ikannya di Rawa Opa ini khususnya di 12.000 sekian hektar ini sangat berlimpah Pak. Dan hasilnya di beberapa desa ini khususnya desa Peutai sangat fantastis Pak. Tapi saat ini mungkin bukan pukatnya atau jaringnya atau perangkat lain yang tidak mau kena, memang ikannya kurang. Jadi harapan kami mungkin supaya masyarakat kami mungkin supaya bisa hasilnya tambah banyak, mungkin pemerintah bisa memberikan bibit, bisa kita lepas dan itu dia bisa berkembang sehingga itu bisa ada nanti hasil yang lebih fantastis Pak. Kalau kembali ke spesies ikan yang ada di Resort 1 ini Pak Fahri, apa saja yang ada? Di sini ditemukan sekitar 9 sampai 11 jenis ikan Pak. Ya. Ikan gabus, ikan burubi, ikan sepat, ikan mujair, ada juga ikan karper air tawar, lalu ada ikan tawes, ikan lele, terus ikan mas di sini ada tapi jarang, Kemudian lalu ada spesies baru lagi, ada lobster air tawar, ada juga belut, belut merah dan belut putih. Nah, jadi insya Allah ini yang kita harus sama-sama garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Desa, bahwa spesies ini, ikan ini habitatnya mulai berkurang dengan banyaknya penangkapan tapi tidak ada budidayanya. Itu yang jadi masalah. Tadi kita juga sudah melihat, alhamdulillah ada beberapa spesies tadi yang saya dapatkan. Ada ikan gabus atau orang Tolaki bilang ikan bou, ada ikan borubi atau spesies Tolakinya dibilang borub. Habis itu ada ikan janggot, ada ikan lele tadi, ada terakhir ikan kerapu air tawar. Ada juga lobster Pak Wakil. Ya, lobster. Tadi ini yang kita dapatkan di anu. Kenapa kami tidak bawa yang dua, ikan janggot sama ikan kerapu air tawar? Karena itu bumbunya orang. Hanya kita ingin pastikan. Nah, mungkin insya Allah ini yang menjadi masukan Pak Desa. Makasih banyak bincang hari ini. Insya Allah karena sudah sore, yang mungkin kita pikirkan ke depan masih banyak objek wisata yang ada di sini. Dan
Kalau mau datang ke sini para netizen, jangan lupa bawa kamera tele yang panjang, karena bisa menyaksikan begitu indahnya satwa burung yang ada di sini, yang kita tidak lihat di tempat lain. Di sini ada. Tadi ada burung-burung kecil yang kepalanya merah, ada di sini. Di sini ada spesies yang sangat unik dan di dunia itu hanya 2 yang ada, itu kura-kura ya. Sudah teliti hanya 2, di Rawa Opa dengan di Bombana. Iya. Kita hanya itu yang paling unik, dan dia bertempat tinggalnya itu selalu di bawah jabon merah ya, longgida. Kalau di sini longgida, jabon merah. Itu tidak ada, sudah diteliti Pak. Dan itu sampai hari ini konon masih dirahasiakan karena itu secara ini ada manfaatnya secara ini kan. Itu kura-kura yang kecil, hanya kita di Rawopa yang simpan itu. Varietas Ambonensis. Itu masih bisa kita lihat. Untuk biasa itu para nelayan dia nyangkut di bubu atau kupatnya. Bisa Pak, bisa. Dia masuk. Tapi mereka tidak rusak. Tidak, bunuh. tidak. Dilepas. Lepaskan lagi. Oke. Makasih banyak. Insya Allah kalau kita mau ke sini nanti, insya Allah kita siapkan waktu. Ada satu yang belum kita explore nanti, insya Allah terkait dengan kehidupan, mengikuti kehidupan para pencari ikan. Ada berapa orang pencari ikan di wilayah resort satu ini? Sebenarnya untuk jumlah nelayan mungkin Pak Desa lebih tahu ya. Tapi dalam hal ini kami membina satu kelompok nelayan dari Desa Peutaa. Ini kami dalam satu kelompok ini kita membina 20 orang. 20 orang. 20 orang sudah dibentuk dari tahun 2018. Ya. Sampai saat ini masih kami bina. Ya, nanti ini yang mudah-mudahan insya Allah bisa saya tindak lanjuti supaya Balai Benih Ikan yang ada di Ranometo bisa melakukan pemijahan, pengembangan di sini dilepas, insya Allah. Oke, makasih banyak Pak Kepala Resort Taman Nasional Rawa Opa, Pak Fahri, dengan Pak Kepala Desa Peutaa, Pak Basri Eshud. Ini wajar beliau peduli dengan lingkungan karena beliau adalah sarjana kehutanan. Oke.